Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melania Afnani Majid dari kelas PAID 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 18110193. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai Khalifah Umar bin Khattab, meliputi biografi Umar, Islamnya Umar, gelar Umar, kemudian pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah, jasa-jasa Khalifah Umar, wafatnya Khalifah Umar, dan yang terakhir ibrah dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, yang pertama biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar ibnu Khattab ibnu Nufail bin Abdul Uzza ibnu Ribbah ibnu Qurt ibnu Rozah bin Adi bin Ka'ab. Lahir pada tahun 583 Masehi di Mekah, Jazirah Arab. Berasal dari suku Adi, salah satu suku terpandang dan mulia di kalangan kaum Quraisy. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat khalifah selama 10 tahun dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Selanjutnya, Islamnya Umar bin Khattab. Diriwayatkan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke tempat Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Di tengah jalan, dia papasan dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim menyarankan Sayyidina Umar agar membatalkan rencananya itu. Ia juga meminta Sayyidina Umar untuk mengurus saudarinya Fatimah binti Khattab dan iparnya Sa'id bin Zaid bin Amr yang sudah masuk Islam. Sebelum menghadapi Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar langsung ke rumah Fatimah untuk membuat perhitungan karena adiknya telah masuk Islam. Ketika sampai di depan rumah, dia mendengarkan Khabbab bin Al-Arad sedang membacakan Al-Quran surat Toha kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid bin Amr. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Khabbab. Seketika itu, dia meminta Khabbab untuk mengantarnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk di antara kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Dia adalah musuh dan penentang Nabi Muhammad SAW yang paling ganas dan kejam. Bahkan ia memiliki keinginan besar untuk membunuh Nabi. Tetapi setelah masuk Islam, kepribadiannya bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Umar bin Khattab sangat gigih dan setia membela agama Islam. Bahkan beliau termasuk sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah 6 tahun setelah kenabian. Selanjutnya, gelar Umar bin Khattab. Yang pertama, gelar yang diberikan kepada Umar yakni Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah. Ketegasan Umar bin Khattab dalam banyak hal menunjukkan bahwa gelar pemberian Rasulullah SAW ini sangat tepat. Di saat orang lain ragu, Umar bin Khattab berani maju dan seringkali bahasa yang keluar dari lisannya ketika ada yang melecehkan Islam adalah, "Wahai Rasulullah, izinkan aku tebas lehernya dengan pedang." Yang kedua, Umar tak memakai sebutan khalifah. Umar bin Khattab menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Yang ketiga, beliau juga mendapat gelar Amir al-Mu'minin, yakni komandan orang-orang beriman, karena penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa kekhalifahannya. Yang keempat, Asadullah atau singa padang pasir. Karena keberanian, ketegasan, dan kegarangan Umar menjadi salah satu senjata andalan dalam perjalanan dakwah Nabi. Pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah penunjukan oleh Abu Bakar sebelum beliau wafat.
Ketika masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat mengenai sosok yang tepat untuk menggantikannya, dan pilihan beliau pun jatuh pada Umar bin Khattab. Jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, penemu penanggalan Hijriyah. Khalifah Umar adalah orang pertama yang membuat penanggalan Hijriyah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Umar bin Khattab adalah kepala negara yang inovatif, karena inovasinya menjadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Yatsrib sebagai momen awal kalender dalam Islam. Yang kedua, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah. Khalifah Umar adalah orang pertama dalam Islam yang mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah setelah sebelumnya dilakukan secara individu. Umar lalu mengirim surat kepada para gubernur wilayah agar melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Yang ketiga, melakukan ekspansi. Ekspansi pada masa Khalifah Umar berlangsung selama 10 tahun. Wilayah Islam pada masa Khalifah Umar meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Yang keempat, meresmikan Madinah sebagai ibu kota negara Islam dan menjadi pusat pembentukan hukum-hukum Islam. Dan yang kelima, mendirikan beberapa dewan pengembangan Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah perbatasan, mengatur gaji, mengangkat para hakim, dan menyelenggarakan hisbah atau pengawasan pasar. Wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar wafat setelah 3 hari semenjak peristiwa penikaman kepada beliau, yakni pada 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya baik sebagai negarawan maupun sebagai mujtahid yang ahli dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Pelajaran dan ibrah yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Umar bin Khattab. 1. Berani. Dalam hal ini, berani sudah menjadi sifat dasar yang dimiliki seorang Umar bin Khattab dari sebelum masuk Islam. 2. Tegas. Banyak bukti terkait ketegasan seorang Umar bin Khattab. Salah satu bentuk ketegasan Umar bin Khattab adalah ketika ia memberhentikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Bukan karena Khalid membangkang atau berkhianat, tetapi Khalid adalah seorang panglima yang dielu-elukan umat muslim. Kenyataan tersebut membuat Umar bin Khattab sebagai khalifah memiliki pertimbangan untuk memberhentikan Khalid bin Walid, oleh sebab khawatir umat Islam akan mendewakan Khalid bin Walid serta mengenyampingkan peran Allah dalam setiap kemenangan yang didapat. Khalid pun juga menerima keputusan tersebut dengan ikhlas tanpa rasa kecewa. Yang ketiga, adil. Syarat berikutnya bagi seorang pemimpin adalah keadilan. Khalifah Umar mampu berlaku adil tanpa melihat suku, ras, dan agama apapun. Yang keempat, tanggung jawab. Salah satu karakter kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai pimpinan ialah beliau dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya ketika menjadi seorang khalifah. Bahkan Umar selalu turun langsung mengontrol rakyatnya sambil memikul keperluan yang dibutuhkannya. Yang kelima, sederhana. Tentang kesederhanaannya, tidak sekalipun Umar bin Khattab pernah tinggal di sebuah istana, rumah mewah, atau gedung-gedung tinggi. Sebagai pemimpin yang memiliki kuasa untuk mendapatkan fasilitas apapun, bagi Khalifah Umar semua itu tidak ada artinya. Ia memilih hidup sederhana, tinggal di sebuah bangunan sederhana dekat masjid. Bahkan dikisahkan pemimpin umat Islam yang sangat hebat ini lebih sering tidur di atas pelepah kurma daripada tidur di atas kasur yang empuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.